Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Irul Lismawati di channel Rusli Family Art. Di video kali ini aku akan membahas tentang penyakit kanker serviks. Apa aja sih gejala awal dari penyakit kanker serviks ini? Gejala awal dari kanker serviks ini jarang diketahui karena tidak begitu disadari oleh si penderita kanker serviks. Sebelum aku lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dulu channel aku Rusli Family Art, like, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian miliki. Kanker serviks adalah suatu penyakit yang ditandai dengan tidak normalnya pertumbuhan sel-sel pada permukaan yang melapisi leher rahim. Sel-sel yang abnormal ini bisa kembali menjadi tumbuh normal atau bahkan bisa menjadi sel-sel kanker. Nah, di Indonesia, kanker serviks ini menempati urutan pertama pada penyebab kematian yang biasanya diderita oleh perempuan. Karena itu, kita perlu mewaspadai apa sih gejala awal dari kanker serviks ini agar segera dapat mendapatkan pertolongan pertama, atau kita bisa mengetahui lebih dahulu kita mempunyai kanker serviks atau tidak. Kita akan bahas apa saja sih 5 gejala awal atau tanda-tanda awal dari penyakit kanker serviks ini. Nah, yang pertama adalah merasa lelah terus-menerus. Sebenarnya kelelahan merupakan hal yang wajar, terutama apabila kita sebagai orang ibu yang sangat aktif. Namun apabila gejala kelelahan tidak pernah mereda, segera periksakan kepada dokter atau petugas kesehatan ya. Karena gejala dari kanker serviks ini berupa kelelahan ini bisa disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel kanker yang mengambil energi cadangan makanan di dalam tubuh kita. Akibatnya kita akan merasa kelelahan terus. Gejala yang kedua yaitu jadwal BAB kita yang berubah. Mungkin bisa saja menjadi sulit untuk BAB. Benjolan kanker serviks yang tumbuh membesar dapat menekan usus kita sehingga membuat kita menjadi susah BAB. Untuk itu selalu kita harus memperhatikan kondisi kesehatan kita secara umum. Jadi jika belakangan ini kita merasa kok aku sulit sekali BAB ya, dan atau bisa menampakkan gejala-gejala umum kanker serviks lainnya, segera periksakan diri ke petugas kesehatan. Untuk gejala yang ketiga yaitu nyeri panggul. Nah, jika ibu-ibu semua merasakan nyeri di panggul, jangan diremehkan ya ibu-ibu ya. Jangan remehkan nyeri pada panggul ini. Mungkin nyeri ini atau nyeri pada panggul ini bisa dianggap normal apabila ibu memasuki masa menstruasi. Memang sering ya kalau kita masa menstruasi itu terjadi nyeri di pada panggul atau di daerah perut bagian bawah. Namun jika nyeri panggul ini muncul saat berhubungan intim, nah ini bisa saja menjadi masalah atau menjadi gejala awal dari kanker serviks ini, yaitu gejala kanker serviks untuk stadium awal. Nah, jika merasakan keluhan seperti ini, ibu-ibu harus segera menghubungi dokter untuk melakukan pemeriksaan yang lengkap agar bisa diketahui sejak dini apakah kita menderita kanker serviks atau tidak. Gejala yang keempat yaitu keputihan yang tidak normal. Keputihan yang tidak normal ini merupakan fenomena yang umum dialami wanita. Terkadang kala disepelekan ya ibu-ibu keputihan ini karena dianggap hal yang biasa. Namun ada kalanya keputihan ini bisa menunjukkan suatu gejala penyakit lain apabila keputihan ini berbau yang menyengat atau berbau tidak enak dan warnanya tidak bening seperti biasanya, bahkan bisa saja ada bercampur sedikit darah atau kecoklatan. Nah, jika mengalami gejala seperti ini, sebaiknya ibu-ibu segera memeriksakan ke petugas kesehatan. Dan jika memang itu saat sudah diperiksakan ke petugas kesehatan atau ke dokter memang bukan dari gejala kanker serviks, alhamdulillah ya ibu-ibu ya, berarti kita tidak mengalami kanker serviks. Makanya sejak awal jika kita mengalami hal-hal yang tidak biasa, kita harus segera periksakan ke dokter. Gejala yang terakhir atau gejala yang kelima ya ibu-ibu ya, keluar darah dari vagina. Keluar dari vagina ini bisa saja saat selesai kita berhubungan intim, atau walaupun kita tidak berhubungan intim, kita tetap mengeluarkan darah dari vagina. Keluarnya darah dari vagina ini adalah suatu dari banyaknya gejala umum dari kanker serviks. Apabila ibu-ibu tidak sedang menstruasi
darah yang keluar dari vagina ini dapat menjadi petanda bahwa ibu-ibu mengalami gangguan kesehatan atau gangguan atau masalah dari kanker serviks ini. Nah, sebaiknya ibu-ibu segera diperiksakan ke dokter. Biasanya pendarahan per vagina ini karena kanker serviks dan bisa saja terjadi setelah kita berhubungan atau kita tidak berhubungan, sering terjadi pendarahan yang tiba-tiba juga bisa ya ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu semua, itulah tadi 5 gejala dari kanker serviks. 5 gejala dari kanker serviks. Semoga kita terhindar dari kanker serviks ya ibu-ibu dengan paham atau mengetahui apa sih gejala awal dari kanker serviks ini dan bisa mengantisipasi saat kita mempunyai keluhan yang tidak biasa, atau misalnya biasanya tidak keputihan, tahu-tahu kita sekarang mengalami keputihan yang berbau, yang seperti aku jelaskan tadi, berbau menyengat, warnanya tidak bening seperti biasa, atau bahkan bisa kecoklatan tua atau seperti ada bercak-bercak darah. Nah, mari kita lakukan pencegahan kanker serviks sejak dini dengan cara pap smear ya ibu-ibu. Sekarang pap smear itu benar-benar digalakkan oleh pemerintah. Nah, ibu-ibu bisa melakukan pap smear gratis di puskesmas yang ada di daerah ibu-ibu. Karena melakukan pap smear sejak dini, kita bisa mengetahui apakah kita mengalami kanker serviks atau tidak. Tes screening, atau bisa saja kita melakukan tes screening rutin apabila sudah pernah berhubungan intim, vaksinasi HPV, dan selalu menjaga kebersihan vagina. Nah, itulah tadi 5 tanda awal dari gejala kanker serviks yang aku bagikan kepada ibu-ibu. Semoga kita semua selalu sehat-sehat ya ibu-ibu, dan bisa mencegah sejak dini atau mengetahui sejak dini apakah kita mengalami kanker serviks atau tidak. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya ibu-ibu sudah menyaksikan video aku sampai dengan selesai, dan jangan lupa like, komen, dan share video aku ini ke semua sosial media yang ibu-ibu miliki. Dan sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.